Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Guru dan anak-anak SMP Kristen YSKI. Apa kabar semuanya? Wira dan Bapak Ibu Guru yang ada di sekolah berharap kalian selalu semangat, sehat, dan selalu bersukacita. Pagi ini kita akan memulai ibadah online kita. Walaupun kalian ada di rumah, Wira berharap kalian juga bersukacita karena ada Tuhan dalam hidup kita. Sebelumnya mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk pagi yang indah ini. Kami bertemu walaupun lewat online. Kami mau beribadah bersama Tuhan. Seluruh anak-anak SMP Kristen YSKI dan Bapak Ibu Guru, kiranya Engkau memberkati Tuhan ibadah kami dari awal hingga akhirnya nanti. Terima kasih Bapak, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Mari anak-anak kita angkat satu pujian. Begitu besar kasihnya Tuhan atas hidup kita, begitu sempurnanya Tuhan, makanya kita terus mengucap syukur akan kasih setianya Tuhan. Mari kita nyanyikan satu pujian karya terbesar.
mari terus kita bersukacita, mari terus kita memuliakan Tuhan, kita ceritakan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari kita angkat satu pujian, Allah itu baik. Allah itu baik, sungguh baik bagiku. Ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan ajarkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Sungguh baik bagiku, ditunjukkannya kasih setianya, Dia menyediakan yang ku perlukan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikan, menyatakan kebaikannya padaku. Kasih setianya tak pernah berubah, dulu, sekarang, dan ajarkan kuasa dalam namanya, Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Yesusku luar biasa. Mari anak-anak, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, kita angkat satu pujian belum pernah ada. Belum pernah ada kasih di dunia, sanggup menerima diriku apa adanya, selain kasih-Mu, Yesus. Sungguh tiada lagi kasih seperti ini.
Bapak Ibu guru, saudara-saudara, dan para siswa SMP Kristen YSKI, Sinden Kuele bagi yang merayakan dan Happy Valentine bagi kita semua. Kita bersyukur bahwa hari ini kita belajar satu tema yang sangat menarik dan penting dalam kehidupan kita, kasih tiada batas. Mari kita mempersiapkan diri kita bersatu hati dalam doa, biarlah Roh Kudus menolong kita dengan hikmat-Nya dan kita mampu melaksanakannya di dalam kehidupan kita setiap hari. Mari kita berdoa. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Tuhan dengan penuh syukur dan sukacita. Ketika hari-hari kehidupan kami senantiasa dipelihara, diberkati, dikasihi oleh Tuhan. Demikian juga dengan hari ini. Ketika kami diingatkan bagaimana kami memberlakukan, mewujudkan kasih tiada batas. Bila sungguh-sungguh kehadiran kami membawa kedamaian, kehadiran kami membawa kerukunan, kehadiran kami membawa cinta kasih. Tuhan, kami ingin mendengar suara-Mu, berbicaralah kepada kami. Dan biarlah dengan kuasa Roh Kudus, kami tidak hanya menjadi pendengar yang baik, tetapi kami pelaku firman. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara, kita akan membaca dari 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12. 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 sampai 12, demikian firman-Nya. Saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamaian bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Berbahagia setiap kita yang membaca, merenungkan, dan melakukan firman-Nya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, bulan Februari 2021 menjadi bulan yang penuh kasih sayang. Mengapa? Di bulan Februari 2021, Hari Raya Imlek dirayakan. Bagi saudara-saudara, keluarga yang merayakan Hari Raya Imlek, maka di sana ada kerinduan untuk berjumpa, ada kerinduan, kehangatan untuk bersama dengan keluarga. Di sana ada saling penghargaan, saling penghormatan, dan yang tidak lupa atau tidak ketinggalan adalah ada bagi-bagi angpau. Ini adalah sebuah wujud persaudaraan dan kasih cinta di antara keluarga. Demikian juga di bulan Februari 2021 merayakan Hari Kasih Sayang, Happy Valentine, yang ditunggu oleh banyak orang, terutama oleh pedagang coklat. Karena ketika masa-masa Valentine seperti ini, jualan coklat laris manis. Inilah yang indah ketika kita bicara tentang cinta, berbicara tentang kasih. Dan memang ketika bicara cinta, bicara kasih, itu selalu menarik dan selalu tak lekang oleh waktu. Berbicara tentang cinta, berbicara tentang kasih, maka di segala abad dan tempat menjadi pembicaraan yang hangat, Tuhan. Kayak formulasi pengakuan iman. Tapi memang demikianlah sejatinya. Ada banyak legenda-legenda cinta yang sejati. Barangkali kita pernah mendengar kisah tentang Romeo dan Juliet. Kisah tentang Sampai Ingte. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Saudara pernah mendengar Pulau Kemaro di Palembang? Pulau Kemaro juga memberikan satu cerita cinta yang melegenda. Di sana dikisahkan tentang seorang bernama Tan Bun An, saudagar dari Cina. Ia datang ke Palembang, dan ketika ia datang di Palembang, ia berjumpa dengan Siti Fatimah, seorang gadis jelita, dan ia jatuh hati kepadanya. Maka Tan Bun An mempersunting Siti Fatimah, dan singkat cerita,
mereka dihadiahi orang tua dari Tan Bun An 7 guci. Namun ketika Tan Bun An melihat isi dari guci itu, maka ia menjadi marah dan jengkel. Ternyata guci itu hanya berisi sawi-sawi asin. Maka di Sungai Musi ia lemparkan guci-guci itu. Dan ketika dia mau melempar guci yang ke-7, guci itu jatuh di dek, pecah, dan Tan Bun An melihat ada emas yang diberikan orang tuanya. Ia sangat kecewa, ia sangat menyesal. Maka dia segera terjun ke Sungai Musi untuk mengambil 6 guci yang lain. Tunggu waktu berlalu, namun ternyata Tan Bun An tidak kunjung muncul. Maka Siti Fatimah yang menantikan kekasih hatinya, ia berkata kepada para pengawal yang ada, dia terjun untuk menyusul Tan Bun An. Dan keduanya tidak pernah kembali ke permukaan. Lalu muncul tanah di mana pasangan terjun di Sungai Musi itu. Dan itulah asal mula Pulau Kemarau. Ketika hari-hari Imlek, maka di sana banyak pengunjung yang datang. Cinta, kasih yang abadi, kasih yang tiada batas memang selalu membawa takjub, membawa keheranan, dan juga membawa kebahagiaan. Meskipun tidak jarang semuanya tidak selalu berjalan mulus, ada hal-hal tragis di sana. Demikian juga dengan kita hari ini, Bapak Ibu Saudara. Perkembangan zaman dan kemajuan peradaban manusia seharusnya membawa hal-hal yang baik, seharusnya membawa hal-hal yang lebih membahagiakan. Namun pada kenyataannya, hari-hari ini perkembangan dan kemajuan zaman malah menggerus yang namanya cinta sejati, menggerus namanya cinta yang tiada batas itu. Kisah cinta yang semu dan manipulatif semakin berkembang di tengah-tengah kita. Kalau hari-hari yang lalu kita pernah mendengar istilah-istilah seperti pria idaman lain, Bill. Wanita idaman lain, Will. Dan kita hari-hari ini mendengar istilah pelakor misalnya. Mungkin beberapa waktu kemudian kita juga akan menemukan istilah-istilah lain. Namun menyiratkan dan menyimpulkan satu cinta yang tidak sejati, cinta yang semu dan manipulatif. Keluarga yang merupakan inisiatif Tuhan, di mana Tuhan yang membentuk keluarga, dan Tuhan berharap, Tuhan memanggil, Tuhan memerintahkan keluarga sebagai komunitas terkecil dari satu masyarakat, merupakan tempat persemaian cinta kasih. Keluarga menjadi tempat di mana masing-masing pribadi belajar bagaimana mengenal cinta, bagaimana menghargai cinta, dan bagaimana belajar untuk mencintai. Namun pada kenyataannya apa yang terjadi dengan keluarga? Keluarga tidak lagi menjadi tempat persemaian cinta. Keluarga hari-hari ini, apalagi di tengah pandemi, ketika segala sesuatu dilakukan di rumah, study from home, work from home, maka seringkali keluarga malah muncul pertengkaran, perselisihan. Dan tidak jarang keluarga-keluarga hari ini dipenuhi dengan sakit hati, dipenuhi dengan ketidaknyamanan, dipenuhi dengan pertengkaran, bahkan kebencian dan dendam. Inilah yang terjadi hari ini. Cinta yang mestinya diperagakan, hari-hari ini tidak sedikit keluarga yang kehilangan cinta mula-mula. Bagaimana dengan sekolah? Sekolah tempat di mana anak-anak dididik, diajar. Anak-anak yang diarahkan, dipimpin, dibekali supaya menjadi generasi masa depan bangsa. Sekolah semestinya menjadi tempat belajar untuk mengenal dan menghargai perbedaan. Tempat membangun karakter, budi pekerti yang luhur. Sarana mengajarkan cinta kasih yang tanpa membedakan dan tanpa batas. Namun kenyataannya, apakah semua sekolah mengajarkan mendidik yang demikian? Bagaimana dengan SMP Kristen YSKI? Apakah kasih, saling menghormati, saling menghargai dan tidak membedakan menjadi bagian dalam keseharian di dalam proses belajar mengajar di SMP Kristen YSKI? Bapak Ibu Saudara yang dicintai Tuhan,
surat 1 Yohanes pasal 4 ayat 7 dan 12 menjadi refleksi yang baik, menjadi nasihat yang penting ketika kita berbicara mewujudkan kasih tiada batas. Tema kasih tiada batas bukan hanya kita pahami, bukan hanya kita mengerti, namun semestinya menjadi dorongan bagi kita untuk mewujudkannya. Di sini Yohanes memberikan nasihatnya kepada para pembacanya agar mempraktekkan kehidupan kasih yang bersumber kepada kasih Allah yang tiada batas itu. Ia menyatakan demikian, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah, dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Jadi Yohanes mau menunjukkan di ayat 7 dan 8 ini, bahwa kalau kita ini sungguh-sungguh mau memperagakan kasih, maka kasih itu bersumber kepada Allah. Kita harus datang kepada Allah dan kita mohon kasih setia Allah. Kita merasakan kasih yang datang dari Allah. Yohanes ingin mengingatkan bahwa kasih itu nyata terbukti di dalam Tuhan Yesus Kristus, anak tunggal Bapa itu. Ketika Bapa mengutus anak tunggalnya ke dalam dunia untuk menjadi juru selamat dunia. Allah telah mengutus anaknya ke dalam dunia, dia katakan ayat 9. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia supaya kita hidup olehnya. Mengapa Allah mengutus anak tunggalnya? Karena memang tidak ada cara lain. Jikalau ada cara lain untuk menyelamatkan manusia berdosa, maka Allah tidak perlu mengutus Yesus anak tunggalnya. Ada cara lain untuk menyelamatkan manusia. Namun toh tidak ada cara lain. Tuhan sudah melakukan banyak cara untuk menyelamatkan manusia, namun selalu mengalami kegagalan. Maka satu-satunya jalan, ia mengutus anak tunggalnya, Tuhan Yesus Kristus, juru selamat dunia, untuk menebus segala dosa kesalahan kita. Allah rela, Allah memberikan anak tunggalnya satu-satunya untuk menjalani jalan penderitaan, mati di atas kayu salib yang begitu mengerikan dan hina. Namun ia hidup bangkit di dalam kemuliaan Allah. Itulah kasih tiada batas. Itulah kasih yang diperagakan Allah di dalam menyelamatkan kita manusia berdosa. Kasih tiada batas ketika Allah menyerahkan anak tunggalnya menjadi juru selamat bagi kehidupan kita. Inilah yang perlu untuk kita pahami. Inilah yang perlu untuk kita pelajari. Bahkan itu pula yang perlu untuk kita praktekkan di dalam kehidupan kita. Bagaimana kasih tiada batas itu, kasih yang kita terima dari Allah itu, kita peragakan dan kita bagikan dalam keseharian kita. Lalu bagaimana kita mewujudkan kasih tiada batas itu? Saya memberikan resep kasih tiada batas adalah tidak titik. Tidak titik. Apa itu tidak titik? Tidak, yang pertama ya, tidak saya maksudkan sebagai tidak instan. Jadi ketika kita belajar, ketika kita memperagakan kasih tiada batas itu bukan kasih yang instan, bagaikan membalik tangan, tiba-tiba kita bisa memperagakan kasih tiada batas itu dalam keseharian kita. Kasih ini perlu proses yang terus menerus, proses yang konsisten, proses di mana kita mau terus mengalami kasih Allah dan kita mau memberikan kasih kepada orang-orang di sekitar kita. Kasih yang rela berkorban, kasih yang tidak mudah layu, kasih yang tidak mudah patah, dan kasih yang bukan manipulatif. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Agustinus Bapak Gereja yang memiliki gagasan-gagasan pemikiran dan segala yang ia tulis sangat mempengaruhi perkembangan gereja. Agustinus ketika ia masih muda, bukan pribadi yang cinta Tuhan. Bahkan dikatakan ia tidak suka membaca Alkitab. Namun ia punya ibu yang luar biasa saleh, yang bernama Ibu Monica. Ibu Monica membawa seluruh keluh kesahnya tentang Agustinus yang bandel dan nakal ini. Ia terus membawa doa supaya Agustinus ini bertobat di dalam Tuhan. Setiap doa yang ia lantunkan, ia meneteskan air mata demi anak yang ia cintai. 15 tahun
Ibu Monica berdoa untuk Agustinus. Dan yang perlu untuk kita yakini, perlu menjadi semangat kita bahwa doa tidak pernah sia-sia. Apa yang Ibu Monica doakan 15 tahun lamanya ternyata membuahkan hasil yang begitu luar biasa. Agustinus bertobat. Ketika ia membaca surat Roma, ia menemukan panggilannya, ia menyesali dosanya, dan ia hidup dalam pertobatan kepada Kristus. Bahkan ia memberikan dirinya untuk melayani Tuhan. Ia memberikan pemikiran, gagasan, dan ide-idenya yang sangat mempengaruhi perkembangan gereja. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kasih tiada batas tidak instan, tapi butuh proses, butuh kesungguhan, butuh ketekunan dan yakin. Ketika kita terus bersama dengan Allah, kita belajar untuk mengalami kasih Allah, kita belajar untuk mewujudkan kasih itu, maka apa yang kita perjuangkan tidak pernah sia-sia. Apalagi ketika kita tekun dalam doa. Tidak instan. Lalu titik yang pertama adalah tinggal dalam kasih Allah. Jadi orang-orang yang bisa memperagakan kasih tiada batas adalah orang-orang yang sudah mengalami kasih Allah. Tidak mungkin bagi orang yang belum pernah mengalami kasih yang sesungguhnya. Tidak mungkin bagi orang yang belum pernah mengalami kasih yang sejati, ia bisa memperagakan kasih yang sejati. Tapi berbahagialah setiap kita yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Kita mengalami kasih yang tiada batas itu dari Allah. Kita mengalami kasih yang sejati dan sempurna itu. Maka sebenarnya tidak ada hal yang sulit bagi kita untuk memperagakan kasih tiada batas kepada orang-orang di sekitar kita. Karena kita pernah mengalami, kita tinggal membagikan apa yang menjadi pengalaman kita. Pertanyaannya, apakah Bapak Ibu Saudara mengalami kasih setia Tuhan? Apakah Bapak Ibu Saudara mengalami kasih tiada batas yang Allah peragakan dalam hidup kita? Ketika kita mestinya binasa, ketika kita menjalani kehidupan yang penuh dosa, namun Ia mau datang untuk mengampuni kita dan memberikan kehidupan kekal bagi setiap kita. Kasih tiada batas semestinya mampu kita peragakan karena kita mengenal Allah kasih itu, dan kita mengalami kasih Allah yang tiada batas. Lalu yang kedua adalah tidak egois tetapi altruis. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, perkembangan zaman hari ini memang membawa kita semakin egois. Media sosial yang ditawarkan tanpa kita sadari bisa membawa kita kepada kemegahan diri. Kita senang upload, kita senang posting, kita senang selfie, kita senang membuat status-status supaya apa? Supaya orang memberikan perhatian kepada kita. Bahkan kita berlomba-lomba untuk mendapatkan subscribe yang banyak, viewer yang banyak. Akhirnya kita juga bisa mendapatkan penghasilan yang banyak. Jadi tujuan semua dilakukan hanya untuk kita. Termasuk ketika kita bersahabat, ketika kita berrelasi, berinteraksi dengan orang lain. Tanpa kita sadari, tanpa sengaja ataupun sengaja. Seringkali interaksi dan relasi kita itu bersifat untuk kepentingan diri kita sendiri. Kita sulit untuk mengutamakan orang lain lebih dari kita. Kita sulit untuk memperhatikan orang lain, untuk peduli apa yang orang lain alami, dan bagaimana kita ambil bagian untuk bisa membantu, menyemangati minimal. Inilah yang terjadi pada dunia hari ini. Banyak orang tinggal di dalam kesepian, di tengah keramaian. Bagaimana dengan kehidupan kita? Apakah kita juga tinggal di tengah keramaian dunia, di tengah kebisingan dunia, di tengah kemajuan yang ada, namun kita merasa sendiri? Kita merasa kesepian karena tidak ada orang yang peduli dan mengerti kita. Di saat-saat seperti itu pun sebenarnya kita memiliki Tuhan yang peduli. Kita memiliki Tuhan yang mengerti dan Tuhan yang mencintai kita tanpa batas. Semua orang bisa meninggalkan kita, tapi Tuhan tidak pernah meninggalkan kita. Itulah yang semestinya kita peragakan. Itulah mestinya yang mendorong kita untuk melakukan hal yang sama. Jadi kita belajar tidak egois, tetapi altruis. Dan K dari titik itu adalah kasih transformasional, bukan transaksional. Saya ulang. Titik K yang terakhir itu kasih transformasional,
bukan transaksional. Apa maksudnya? Sebagaimana saya maksudkan ketika saya bicara tentang egois dan altruis. Memang kita diperhadapkan tanpa kita sadari kita dibawa bahwa hubungan, relasi, interaksi yang kita bangun bersifat hitung-hitungan, bersifat transaksional. Apakah persahabatan, apakah relasi yang saya bangun membawa manfaat atau tidak? Apakah membawa untung dan rugi dalam persahabatan, dalam persaudaraan, dan dalam relasi yang ada? Segala sesuatu diukur berdasarkan kepentingan. Segala sesuatu diukur berdasarkan kalkulasi. Itulah yang saya maksud sebagai transaksional. Namun semestinya kita membangun kasih yang transformasional. Itulah yang dilakukan Allah di dalam Tuhan Yesus bagi kita. Kita manusia-manusia yang semestinya binasa mendapatkan kehidupan baru. Kita yang masih bergelimang dosa diberikan kekuatan oleh Roh Kudus untuk hidup di dalam kekudusan, untuk hidup di dalam kebenaran. Kita diubah dari manusia yang tidak berarti menjadi manusia yang berarti, manusia yang berharga di mata Allah dan manusia yang mulia. Inilah semestinya yang kita syukuri. Dan bagaimana kita bisa membangun kehidupan yang berpijak pada penilaian-penilaian luhur, pencapaian-pencapaian yang mulia, dan juga jauh dari ambisi dan kepentingan pribadi. Apakah relasi kita? Apakah ketika proses belajar mengajar terjadi di sekolah kita ada kasih transformasional atau sekedar transaksional selama ini? Sebenarnya keluarga dan sekolah menjadi tempat yang baik untuk kita belajar, memperagakan, mewujudkan kasih tiada batas. Ketika di keluarga kita mengenal ungkapan atau peribahasa yang menyatakan kasih ibu sepanjang jalan, kasih anak sepanjang galah. Apa maksud dari peribahasa itu? Ingin menunjukkan, ingin menyatakan bahwa kasih orang tua, kasih ibu memang kasih yang tiada batas. Ia mendidik, ia mengajar, ia bekerja berjerih lelah supaya anaknya menjadi anak yang berguna bagi bangsa negara. Anaknya menjadi anak yang lebih baik dari dirinya, anak yang membawa bahagia di masa depannya, tanpa pamrih, tanpa imbalan, tanpa berharap balas jasa. Itulah yang dilakukan oleh orang tua. Demikian juga dengan sekolah. Kita mengenal guru kencing berdiri, anak kencing berlari, bukan itu maksud saya. Tapi kita mengenal gelar pahlawan tanpa tanda jasa. Itulah yang disematkan. Itulah yang diberikan kepada para guru. Karena memang mereka pahlawan tanpa tanda jasa. Para guru mendidik anak-anak didiknya dengan kesungguhan hati, dengan cinta. Berharap anak-anak didik ini bisa memiliki masa depan yang baik. Bisa mencapai cita-cita, mimpi. Bisa mencapai apa yang menjadi harapan. Menjadi orang-orang yang bisa memberikan pengaruh, memberikan kebaikan bagi banyak orang. Inilah yang diharapkan oleh para guru. Dan ketika melihat anak didiknya berhasil, melihat anak didiknya sukses, guru akan merasa bangga dan bersuka cita meskipun tidak mendapat apa-apa. Inilah yang dilakukan sekolah, inilah yang diperagakan di keluarga. Sekolah, keluarga, dan gereja menjadi tempat persemaian, tempat belajar kasih tiada batas yang sesungguhnya. Orang tua dan guru memberikan kasih yang tiada batas dengan tulus, dengan tekun, dengan kesungguhan, berupaya memberikan yang terbaik bagi anak-anak dan anak-anak didiknya. Oleh karena itu, marilah kita kembali kepada panggilan kita agar menjadi pribadi-pribadi yang memperagakan dan mewujudkan kasih tiada batas di tengah zaman yang keras. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, terima kasih ketika kami diajar dan diingatkan bahwa kami adalah orang-orang yang beruntung karena kami orang-orang yang mengalami dan menikmati kasih Tuhan yang tiada batas. Pengorbanan Kristus di atas kayu salib, keselamatan yang kami terima adalah wujud dan kasih Allah yang tak terbatas yang kami nikmati. Namun seringkali Tuhan kami dikacaukan oleh dunia ini. Sehingga kami menjadi orang yang pelit ketika mencintai. Kami menjadi orang-orang yang berhitung ketika kami memberikan kasih kami.
Oleh karena itu, ketika Engkau ajar kami kasih yang tiada batas, kami diingatkan dan dimampukan, terutama ketika kami berinteraksi dalam proses belajar mengajar di SMP Kristen YSKI. Biarlah kami semua, baik kami para guru, karyawan, ataupun para siswa, sungguh-sungguh memperagakan kasih tiada batas, saling menghormati, saling menghargai, dan juga kami semua boleh menikmati kasih Allah. Kami boleh mengenal Allah, karena Allah adalah kasih. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Sungguh luar biasa firman yang sudah kita dengar ya anak-anak. Semoga firman yang kita dengar ini menjadi rema dan pastinya kita lakukan dalam hidup kita, karena firman itu adalah firman yang hidup. Kami segenap keluarga besar SMP Kristen YSKI mengucapkan terima kasih kepada Bapak Pendeta Utomo untuk pelayanan firman-Nya, dan Tuhan selalu memberkati Bapak dalam pelayanan Bapak dan keluarga Bapak. Anak-anak, mari kita akhiri ibadah pagi ini. Mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapak, terima kasih untuk ibadah yang sudah kami lakukan hari ini Tuhan. Firman yang sudah kami dengar Tuhan, biar itu menjadi rema dalam hidup kami. Berkati kami Tuhan dalam segala hidup kami Tuhan, setelah ibadah ini Tuhan sampai ke depannya. Kiranya Tuhan selalu menyertai kami dalam hidup kami dan segenap siswi Kristen SMP Kristen YSKI. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Mari kita pujikan Bapa, terima kasih.